Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan bersama bagaimana perjalanan liturgi kita selama 1 tahun ini dalam Noverity Study, dalam Hari Raya Penampakan Tuhan ini, seperti kita ketahui, Hari Raya Penampakan Tuhan ini pasti kita akan senantiasa mengenal 3 sosok, yaitu 3 orang Majus. Dan biasanya dalam penampakan Tuhan itu disandingkan dengan hari raya Hari Anak Misioner Sedunia. Dan pada tahun ini Hari Anak Misioner Sedunia itu sudah yang ke-182. Artinya sudah mengalami perjalanan yang panjang. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa hubungannya penampakan Hari Raya Penampakan Tuhan ini atau 3 orang Majus ini dengan Hari Anak Misioner Sedunia yang 182 ini? Yang pertama, kalau kita lihat, ada 3 orang Majus, terutama di dalam sabda Tuhan pada hari ini. Apa yang bisa diteladankan oleh 3 orang Majus ini? 3 orang Majus ini mau mengatakan kepada kita, mau meneladankan kepada kita bahwa mereka adalah teladan pencari kebenaran. Kita diajak sebagai anak-anak misioner, sebagai orang yang senantiasa memiliki misi Kristianitas di dalam hidup kita, kita diajak untuk senantiasa mencari dan memperjuangkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Meskipun yang kita hadapi lebih daripada kita, sama seperti Herodes saat adanya 3 orang Majus itu. Apa yang dilakukan oleh 3 orang Majus itu? Mereka tetap mengatakan bahwa akan ada penyelamat. Kami akan pergi menyembah Mesias itu. Mereka tidak takut kepada Herodes itu. Herodes, sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah pemerintah yang berkuasa saat itu. Tetapi 3 orang Majus itu tidak pernah menutup mata dan tidak berhenti di tempat Herodes itu. Tetapi mereka terus melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Artinya, kita senantiasa sebagai umat Kristiani, kita sebagai orang Katolik diajak untuk memperjuangkan kebenaran itu sampai apapun yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memperjuangkan kebenaran itu, sebenarnya kita juga memperjuangkan Kristus itu. Karena Kristus itu adalah jalan kebenaran itu sendiri. Dan kita diajak untuk senantiasa datang kepada Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana kalau kita dengarkan permenungan Natal, kita diajak untuk senantiasa mencari Yesus, senantiasa datang kepada Yesus. Ya, itu dia. Ketika kita mengalami suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, yang kita cari tidak lain adalah Yesus. Kita diajak untuk datang kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ketika kita berjumpa dengan Yesus dalam segala permasalahan kita, disitulah sebenarnya kasih muncul. Dan kasih itulah yang akan menguatkan kita untuk memampukan kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kalau kita lihat lagi hubungan 3 orang Majus dengan Hari Anak Misioner Sedunia yang kedua, yaitu kita melihat ada 3 persembahan. Persembahan itu tidak lain adalah emas, lalu kemenyan atau dupa, dan mur. Emas itu sebagaimana yang kita ketahui lah, emas itu memiliki nilai yang tinggi, nilai yang agung. Artinya di tempat itu saja 3 orang Majus itu sudah tahu siapa orang yang mereka persembahkan itu. Dan inilah yang menjadi suatu permenungan bagi kita. Apakah kita sama dengan orang Majus selama ini ketika kita mempersembahkan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita? Orang Majus dalam hal ini mempersembahkan emas. Di situ mau mengatakan, mau menjelaskan bahwa yang mereka sembah itu adalah imam agung, seorang agung atau raja yang paling agung itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui, emas itu memiliki nilai yang tinggi. Ini mau menunjukkan bahwa martabat Yesus yang kecil di Bethlehem itu adalah memiliki nilai martabat yang tinggi. Dia adalah seorang raja. Dan
tiga orang Majus itu sudah tahu siapa raja saat itu. Lalu kita melihat adanya dupa atau kemenyan. Kemenyan sebagaimana yang kita ketahui atau dupa biasanya digunakan oleh bangsa Israel untuk doa. Artinya di situ tiga orang Majus itu mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah imam agung. Ya, seorang imam agung, seorang yang senantiasa mempersembahkan ada hubungannya dengan Allah. Dan tiga orang Majus itu meskipun mereka belum mengenal Yesus secara jelas, mereka sudah tahu, mereka sudah membawa, oh itu persembahan. Saya benar-benar tahu kepada siapa saya menyembah, memberikan persembahan itu. Lalu mur yang biasa ya seperti resin wangi yang biasa balsam untuk mengawetkan, dan di situ mau mengatakan bahwa persembahan mur ini adalah suatu persembahan yang digunakan mau menandakan bahwa Yesus adalah penyelamat, pengorbanan Yesus. Dari situ sudah jelas kehidupan Yesus, bahwa kelahiran Yesus tidak lain adalah untuk pengorbanan suatu saat nanti. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tepatlah apa yang dipersembahkan tiga orang Majus itu, sehingga akhirnya apa yang diwartakan Yesus itu sungguh dapat menjadi keselamatan bagi orang Majus itu. Dan inilah yang menjadi suatu permenungan kita. Apakah kita selama ini sudah tepat mempersembahkan apa yang kita bisa persembahkan? Ataukah kita masih berpikir-pikir apa yang harus kita persembahkan kepada Allah di dalam kehidupan kita? Ataukah persembahan yang kita miliki kepada Allah itu adalah persembahan yang setengah-setengah? Terutama mempersembahkan diri untuk orang-orang yang ada di sekitar, hadir untuk orang-orang yang di sekitar, meskipun orang-orang yang di sekitar itu mencaci kita. Inilah yang dimaksud dengan persembahan. Persembahan adalah suatu ketulusan, suatu niat baik. Ketika kita melakukan persembahan, memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, kita diajak untuk melakukan secara penuh, memiliki misi yang penuh untuk orang-orang yang kita persembahkan itu. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat, tiga orang Majus itu memiliki suatu kekasan. Mereka mampu melintasi batas. Orang timur menuju Yerusalem, ya. Jadi tiga Majus dari timur dari Yerusalem, artinya dalam perjalanan mereka melintasi batas-batas. Ada bahasa, ada budaya, ada suku. Artinya mereka mau keluar dari tempat mereka untuk mencari kebenaran itu. Dan kita sebagai gereja senantiasa diajak untuk keluar dari zona nyaman kita seperti orang Majus itu, untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, untuk mewartakan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga apa yang kita lakukan sungguh dapat menjadi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat ironis sekali kalau ada orang Kristiani, kalau ada orang Katolik ya tidak berani keluar dari zona nyaman. Ah udahlah itu mah urusan ketua lingkungan aja, ah udahlah itu urusan ketua wilayah aja, ah udahlah itu urusan pengurus aja, urusan panitia aja, nanti juga beres segala macam. No, inilah yang menjadi suatu permenungan bagi kita, bagaimana teladan tiga orang Majus itu senantiasa membawa kita untuk mengambil tindakan, mengambil suatu partisipasi. Karena ada tiga pilar gereja yang senantiasa menguatkan iman kita di dalam ajaran gereja. Yang pertama, misi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga adalah komunio. Sebagai orang yang senantiasa berjuang di dalam misi iman, kita diajak untuk berpartisipasi supaya misi itu senantiasa hadir, misi itu senantiasa berkembang. Artinya misi gereja yang tertanamkan dari ajaran para rasul sampai hari ini membutuhkan suatu partisipasi seluruh umat di dalam komunitasnya, di dalam komunitas gerejanya, di dalam komunitas keluarganya sebagai akar rumput di dalam gereja Katolik. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah
Melalui keteladanan 3 orang Majus ini, kita mau keluar dari zona nyaman kita. Kita mau berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan menggereja kita, sebagai disiplin ilmu kita, sebagai disiplin iman kita di dalam kehidupan menggereja kita. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan sungguh benar-benar menjadi keselamatan bagi orang lain dan tentunya bagi keluarga kita masing-masing. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di dalam sabda Tuhan pada hari ini, yang sangat jelas di situ digambarkan adanya bintang. Bintang yang memandu 3 orang Majus itu. Ya. Jadi di sini mau mengatakan bahwa bintang itu adalah Kristus sendiri. Ketika kita keluar dari zona nyaman itu, jangan pernah takut karena ada bintang yang menemani kita. Yang menjadi permasalahan, itulah yang jadi permasalahan. Kita tidak menyadari bintang itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita tidak menyadari adanya kekuatan besar selain diri kita di dalam kehidupan kita. Kita takut untuk mengambil suatu keputusan. Kita takut ketika kita mengambil suatu hal-hal yang membahayakan diri kita. Kita tidak menyadari bahwa Kristus itu ada bersama kita. Dengan pemikiran, dengan apa yang kita miliki dan bersama dengan Kristus, kita pun mampu diselamatkan oleh Kristus itu. Satu pengalaman menarik saya baru teringat. Ketika saya selesai ujian ini, saya pernah cerita ke beberapa tempat. Ketika saya selesai ujian, saya berjalan-jalan di gang-gang kota Roma ya saat itu, karena saya sangat senang jalan-jalan di pinggir-pinggir desa di kota Roma itu. Ketika saya berjalan-jalan, lalu saya berhenti di sudut gang, lalu saya melihat kejauhan sana ada seorang bapak dan seorang putri. Seorang bapak dan seorang putri di sana. Lalu tiba-tiba lewat mobil kecil, mobil Kia. Buatan Italia kan Kia itu kecil, kayak mobilnya Mr. Bean lah, seperti itu. Tiba-tiba begitu sampai di sana, mobil itu mogok pas di samping bapak dan anak putri kecilnya itu tadi. Lalu supir di situ saya mendengar meminta tolong kepada bapak itu, tolong bantu saya, tolong dorong mobil saya ini. Lalu dengan tulus bapak itu mau, oke. Certo, ya akhirnya dibantu, didorong. Ketika bapak itu mulai mendorong, ternyata putri kecilnya itu ikut mendorong. Putri kecilnya itu ikut mendorong. Ketika mendorong, lama-lama mobil itu nyala. Dan apa yang terjadi di situ? Putri kecil itu sangat bangga sekali. Yes, saya bisa menyalakan mobil itu. Saya punya kekuatan, saya hebat. Dia sangat gembira sekali melihat mobil itu bisa menyala kembali. Dari situ saya berpikir, terkadang saya itu seperti itu. Saya merasa apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya, apa yang menjadi keunggulan, apa yang menjadi kelebihan, saya berpikir bahwa itu adalah kekuatan saya. Ternyata di balik itu ada kekuatan besar. Lebih daripada yang saya miliki. Anak itu tidak menyadari ada kekuatan bapaknya yang lebih besar, yang membuat mobil itu mampu menyala kembali. Itulah yang menjadi suatu kekuatan bagi kita. Kita diajak bagaimana kita menghadirkan bintang itu. Bintang itu tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Kita diajak untuk senantiasa menghadirkan Kristus yang lebih besar itu. Tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ya, saya bisa sehat hari ini karena saya makan, saya punya dokter, saya punya ini segala macam. Ya benar, tetapi itu karena Kristus sendiri. Kristus yang memampukan kita. Ya, saya bisa menyelesaikan segala apapun yang saya bisa miliki, ujian, pekerjaan. Ya karena saya berusaha, ya betul. Tetapi di balik itu ada Kristus yang lebih besar. Apakah kita menyadari akan hal itu? Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi suatu permenungan bagi kita. Bagaimana kita menyadari kehadiran Kristus yang adalah sebagai Raja, yang adalah sebagai Imam Agung, yang adalah sebagai penyelamat di dalam kehidupan kita, yang senantiasa menguatkan
kehidupan kita, menguatkan keluarga kita bersama-sama. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Hari Raya Anak Misioner Sedunia ini sebenarnya mau mengingatkan kita bagaimana peranan keluarga di dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana mendidik anak itu, terutama di dalam hal iman. Tentu kalau kita bisa katakan, pengalaman-pengalaman berkeluarga itu sering terjadi juga, sering dihimbau oleh gereja, sering diungkapkan di dalam gereja. Contohnya kalau ada patung, ada kandang Natal, ya biasanya gereja membuat itu bukan sekedar perayaan liturgi, bukan sekedar untuk foto-foto, tetapi gereja juga senantiasa mengajak berdevosilah kepada keluarga Kudus Nazaret ini, supaya keluargamu senantiasa diberkati, keluargamu senantiasa dicurahkan dalam kekudusan keluarga Kudus Nazaret ini. Atau dalam hari raya penampakan Tuhan ini biasanya ya diadakan suatu tradisi suci, yaitu penulisan penulisan di ambang pintu. Nanti setelah ini, setelah perayaan Ekaristi, bagi Bapak Ibu yang ingin merayakan itu bersama dengan keluarganya, silakan ambil kapur yang sudah akan dibagikan oleh panitia atau oleh tatib. Ya, kapur itu akan ditulis di ambang pintu. Tujuannya supaya Allah senantiasa memberkati rumah dan keluarga di tempat itu. Nanti tulisannya 20 plus C plus M plus B plus tahunnya 25. Itu ada artinya. CMB itu Kaspar Melchior Balthasar, atau Christus Massionem Benedicat. Semoga Kristus memberkati rumah ini. Dan di situ adalah tradisi suci yang senantiasa dilakukan oleh gereja Katolik. Dan itu dilakukan bersama dengan keluarga. Makanya ada teksnya, itu bisa dilihat, beberapa sudah ditempelkan, kalau teksnya habis bisa dilihat. Jadi itulah salah satu gereja mengajak supaya keluarga ini hidup. Keluarga ini memiliki suatu kebiasaan hidup doa di dalamnya. Keluarga ini mengajarkan iman Katolik kepada anak-anaknya. Dan hal itu akan indah ketika itu dilakukan bersama-sama di dalam keluarga. Semoga apa yang kita lakukan di tempat ini, kita tahu bagaimana kita benar-benar menyadarkan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam segala misi kita, di dalam segala partisipasi kita, di dalam segala komunitas kita. Dan pada akhirnya kita pun dapat menjadi terang bagi orang-orang, dan kita pun dapat menjadi bintang bagi orang-orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.